Halo semuanya, selamat datang di Balbio. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Halo geng, selamat datang kembali di Balbio. Pernahkah kamu makan pakis? Ya, sayuran dengan ciri khas daun muda menggulung ini menjadi makanan yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena selain rasanya yang enak, juga mengandung gizi yang tinggi loh. Pakis ini merupakan salah satu anggota dari Pteridophyta. Setelah kita bahas dalam video sebelumnya mengenai tumbuhan tak berpembuluh yang anggotanya dari tumbuhan yang tergolong bryofit. Kali ini kita akan membahas tuntas mengenai tumbuhan berpembuluh atau tumbuhan vaskular. Tumbuhan vaskular atau juga disebut tumbuhan Tracheophyta yang mana semua anggotanya memiliki jaringan pembuluh yang terdiri dari jaringan xilem dan floem sebagai transportasi zat. Tumbuhan vaskuler dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan ada atau tidaknya biji. Pada video kali ini, kita akan bahas tuntas mengenai anggota dari Pteridophyta. Let's discuss it. Adapun ciri-ciri dari kelompok tumbuhan ini adalah yang pertama merupakan tumbuhan pertama yang tumbuh tinggi dalam perjalanan evolusi tumbuhan. Kedua, sporofit merupakan fase yang dominan dalam siklus hidup Pteridophyta. Ketiga, menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakan generatif karena belum menghasilkan biji. Keempat, merupakan tumbuhan yang tergolong Cormophyta karena telah dapat dibedakan organ vegetatifnya antara akar, batang, dan daun. Kelima, pembuluh angkut berupa tipe konsentris di mana xilem di bagian tengah dan dikelilingi oleh floem dalam satu lingkaran. Keenam, memiliki daun yang beragam seperti daun mikrofil, makrofil, tropofil, dan sporofil. Serta ciri khasnya adalah daun muda yang menggulung atau circinet. Ini merupakan nenek moyang dari tumbuhan darat saat ini, di mana memiliki percabangan berbentuk dikotomi seperti huruf Y, dan terdapat sporangia di ujung percabangannya. Pada fosil tumbuhan ini telah ditemukan stomata dan rhizoid. Selama evolusinya, tumbuhan memiliki dua jenis daun berdasarkan ukurannya, yaitu mikrofil dan makrofil. Mikrofil memiliki daun dengan ukuran yang kecil-kecil dan jaringan pengangkut tidak bercabang. Sedangkan makrofil memiliki daun dengan ukuran yang besar-besar dan jaringan pengangkut yang bercabang. Tumbuhan menghasilkan spora, ada yang sama dan ada yang berbeda. Sehingga tumbuhan dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan spora yang dihasilkannya, yaitu yang pertama, homospora. Pada umumnya terjadi pada tumbuhan vaskuler tak berbiji. Homospora adalah tumbuhan yang pada umumnya adalah paku yang menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang sama. Sporangium pada sporofil menghasilkan satu jenis spora dan menghasilkan satu jenis gametofit biseksual yang khas. Dan gametofit tersebut dapat menghasilkan sperma dan sel telur. Kedua, heterospora yang umumnya terjadi pada semua tumbuhan berbiji. Heterospora adalah tumbuhan yang menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda. Sporangium terdiri dari dua jenis yaitu megasporangium dan mikrosporangium. Megasporangium pada megasporofil menghasilkan megaspora dan menghasilkan gametofit betina berupa sel telur. Mikrosporangium pada mikrofil menghasilkan mikrospora dan menghasilkan gametofit jantan berupa sel sperma. Adapun tumbuhan paku dengan spora peralihan yaitu menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama namun dengan jenis kelamin yang berbeda. Adapun jenis daun berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu tropofil dan sporofil. Tropofil merupakan daun yang berfungsi untuk fotosintesis dan tidak menghasilkan spora. Sedangkan sporofil adalah daun yang termodifikasi menjadi sporangium yang menghasilkan spora.
Sporangium merupakan organ penghasil spora. Berdasarkan letak dan bentuknya, sporangium pada tumbuhan Pteridophyta digolongkan menjadi yang pertama, sorus atau jamaknya sori, merupakan gugus sporangium pada tumbuhan pakis pada umumnya. Kedua, Sinangium, yang merupakan sporangium yang terletak di ketiak daun dan cabang, contohnya pada Silotum nudum. Ketiga, Strobilus, merupakan sporangium yang terletak di ujung membentuk runjung atau kerucut, contohnya pada Equisetum. Dan keempat adalah Sporacarpium, yang merupakan sporangium yang terletak di dekat akar dan terlendam di dalam air, contohnya pada Salvinia. Saat ini, tumbuhan yang tergolong Pteridophyta dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu Lycophyta dan Pterophyta. Mari kita bahas satu persatu. Ciri-ciri dari anggota filum Lycophyta adalah yang pertama, tumbuh sebagai epifit atau menumpang pada pohon tropis, namun bukan bersifat parasit. Kedua, spesies yang lain hidup pada lantai hutan beriklim sedang. Sebagian spesies gametofit mungil hidup di atas tanah dan bersifat fotosintetik. Dan ada juga yang hidup di bawah permukaan tanah dan memperoleh nutrisi dari fungi simbiotik. Ketiga, semua lumut gada atau Lycopodium bersifat homospora. Keempat, sedangkan semua lumut paku atau Selaginella dan quillwort bersifat heterospora. Ini merupakan klasifikasi dari filum Lycophyta yang dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Lycopodiales, Selaginales, dan Isoetales. Sporofit memiliki batang tegak ke atas dengan banyak daun kecil, juga batang yang tumbuh rapat dengan tanah dan menghasilkan akar yang bercabang secara dikotom atau seperti huruf Y. Lumut paku biasanya relatif kecil dan sering kali tumbuh secara horizontal. Pada banyak lumut gada dan lumut paku, sporofil menggugus ke dalam runjung berbentuk gada yang disebut dengan strobilus. Quillwort yang dinamai dari bentuk daunnya membentuk satu genus tunggal yang terutama hidup di tempat yang berpaya-paya. For your information, spora dari lumut gada ini dilepaskan dalam awan spora yang kaya minyak, sehingga para ahli sulap dan fotografer dahulu memanfaatkan untuk membuat sulap dan kilatan cahaya loh guys. Adapun siklus hidup dari filum Lycophyta yaitu pada Strobilus terdapat mikrosporangium yang menghasilkan mikrospora dan megasporangium yang menghasilkan megaspora. Mikrospora di dalamnya terdapat sperma dan megaspora di dalamnya terdapat archegonium yang memiliki sel telur. Sperma masuk ke dalam archegonia dan berfusi dengan sel telur saat proses fertilisasi dan membentuk zigot. Zigot akan berkembang dengan cara mitosis membentuk sporofit. Dan ketika fase sporofit akan membentuk struktur strobilus yang mempunyai sporangium di dalamnya dan siklus terulang kembali. Filum kedua adalah filum Monilophyta atau juga ada yang menyebutnya Pterophyta. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, pada beberapa kelompok pakis, daunnya tergolong megafil. Sporofit biasanya memiliki batang horizontal yang memunculkan daun besar yang disebut frond, yang seringkali terbagi-bagi menjadi anak daun. Frond tumbuh seiring terbukanya gulungan ujung daun yang berbentuk seperti kepala biola. Kedua, pada umumnya daun muda menggulung dengan tipe circinate, kecuali pada Equisetum. Ketiga, sporangium beragam dalam bentuk sorus, sinangium, strobilus, dan sporacarpium. Keempat, akarnya belum berupa akar yang kompleks dan pada beberapa spesies terdapat stolon sebagai perkembangbiakan vegetatif. Sorus atau jamaknya disebut sori merupakan gugus sporangium pada sporofil pakis yang tersusun mungkin dalam bentuk berbagai pola seperti garis paralel atau bintik-bintik. Pada sorus terdapat sporangium yang ditutupi oleh indicium. Indicium merupakan membran atau selaput tipis pembungkus sorus ketika masih muda dan akan pecah ketika sorus telah matang sehingga sorus dapat terbuka.
Di dalam sporangium terdapat spora yang akan terbawa oleh angin ketika sporangium matang dan pecah. Spora berukuran sangat kecil dan berwarna coklat. Adapun klasifikasi dari filum Monilophyta ini yaitu anggota filum ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Silophyta, Arthrophyta atau juga disebut Sphenophyta, dan juga Pterophyta atau yang dikenal juga dengan nama Filicophyta. Contoh dari Silophyta adalah Silotum nudum yang merupakan paku purba dan mirip nenek moyang tumbuhan darat, bercabang membentuk dikotom dan memiliki sporangium tipe Synangium yang terletak di ketiak daun dan percabangan. Memiliki spora bersifat homospora. Contoh dari Arthrophyta adalah Equisetum atau paku ekor kuda. Beberapa spesies memiliki batang fertil atau terdapat sporangium berbentuk strobilus dan batang vegetatif yang terpisah. Paku ekor kuda bersifat homospora dan runjung atau strobilus yang merupakan spora yang biasanya memunculkan gametofit biseksual. Paku ekor kuda juga disebut Arthrophyta karena batangnya yang berbuku-buku dan terdapat cincin dari daun atau batang kecil yang muncul pada setiap buku. Batang merupakan organ fotosintetik utama, menggantikan fungsi daun. Saluran udaranya yang besar dalam batang mengangkut oksigen ke akar yang seringkali tumbuh dalam tanah yang terendam air. Paku ekor kuda ini juga bisa dikenal sebagai bambu air. Contoh dari Pterophyta atau Filicophyta atau yang juga dikenal sebagai paku sejati, contohnya adalah Mateukia, memiliki daun besar atau megafil yang disebut dengan frond. Hampir semua spesies Pterophyta merupakan homospora. Gametofit pada beberapa spesies mengerut setelah sporofit muda melepaskan diri. Pada kebanyakan spesies memiliki sporangium bertangkai dengan peralatan serupa pegas yang melontarkan spora hingga beberapa meter. Spora yang terbawa angin dapat tersebar jauh dari tempat asalnya. Beberapa spesies menghasilkan lebih dari 1 triliun spora selama hidupnya. Contoh lainnya adalah paku tiang, paku sarang burung, suplir, paku tanduk rusa, dan Azolla pinnata. Siklus hidup dari Monilophyta yaitu yang pertama, sporangia melepaskan spora. Kebanyakan spesies paku memproduksi satu tipe spora atau homospora yang kemudian berkembang menjadi gametofit fotosintetik biseksual yang disebut protalium. Setelah gametofit berkembang untuk menghasilkan sel gamet, yaitu menjadi antheridium yang memproduksi sel sperma dan archegonium yang memproduksi sel telur. Meskipun dalam diagram ini digambarkan bahwa sperma memfertilisasi ovum dari satu gametofit yang sama, namun pada spesies paku umumnya memproduksi sperma dengan ovum pada waktu yang berbeda. Berbagai mekanisme mendorong fertilisasi silang, sehingga sebuah sel telur dari satu gametofit difertilisasi oleh satu sel sperma dari gametofit lainnya yang berbeda dengan ovum. Ketiga, sperma menggunakan flagela untuk berenang ke sel telur di dalam archegonium. Sebuah atrakta atau cairan yang dikeluarkan oleh archegonium mengarahkan sel sperma menuju ovum. Fertilisasi antara sperma dan ovum menghasilkan zigot yang diploid. Keempat, sebuah zigot berkembang menjadi sebuah sporofit yang baru dan tumbuhan paku muda tumbuh di luar archegonium dari induknya, yaitu gametofit. Di sini terlihat sekali perbedaan bentuk gametofit dan sporofit. Gametofit berupa lembaran kecil di atas tanah yang memiliki akar semu atau rizoid, sedangkan sporofit berupa tumbuhan paku yang telah tumbuh menjulang tinggi dan telah ada akar, batang, dan daunnya. Kelima, salah satu sisi, yaitu sisi bawah dari sporofit atau yang kita kenal dengan daun pakis, merupakan daun reproduktif yang terdapat titik-titik yang disebut sori atau tunggal disebut sorus. Setiap sorus merupakan sebuah kumpulan dari sporangia. Di dalam sporangia inilah spora haploid diproduksi. Ketika telah matang, sporangium akan terbuka dan melepaskan spora ke udara, dan spora akan dibawa oleh angin ke tempat yang jauh dan siklus terulang kembali. Pada paku ekor kuda atau Equisetum, siklus hidupnya juga sama dengan pakis. Namun pada saat sporofitnya berkembang, menghasilkan dua macam batang steril dan fertil. Batang steril tidak memproduksi spora, namun melakukan proses fotosintesis dan daunnya yang lebih besar. Sedangkan batang fertil memproduksi spora pada sporangium berbentuk strobilus atau kerucut dan daunnya yang kecil-kecil pada buku-buku batang.
Pada kedua diagram ini tampak jelas bahwa fase sporofit lebih dominan dibandingkan fase gametofit. Ini merupakan diagram metagenesis atau pergiliran keturunan dari paku. Di sini tampak jelas bahwa fase sporofit lebih mendominasi siklus hidup paku. Pteridophyta atau paku-pakuan memiliki manfaat yang sangat banyak loh untuk kehidupan kita. Manfaatnya seperti Selaginella dimanfaatkan sebagai bahan obat, Azolla pinnata sebagai pupuk cair, Alsopila glauca sebagai tanaman hias dan tiang bangunan, paku gajah sebagai tanaman hias, Equisetum sebagai obat dan penggosok, dan juga Pteridium aquilinum sebagai sayuran. Karena telah ada sejak zaman purba, sisa dari paku telah menjadi fosil dan telah berperan dalam pembentukan batu bara. For your information nih geng, tumbuhan paku tersebar di seluruh dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan di daerah kering atau gurun. Ini merupakan ilustrasi dari seniman yang menggambarkan hutan purba pada periode karbon. Di sini tampak jelas ya, tumbuhan paku dulunya tumbuh tinggi menjulang seperti pohon. Namun karena memiliki evolusi selama jutaan tahun, paku-pakuan tumbuh dengan ukuran yang ada saat ini karena menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Ini merupakan paku ekor kuda atau Equisetum loh. Wah, batangnya tinggi sekali ya geng. Dan berikut merupakan catatan untuk materi Pteridophyta. Saatnya kuis nih geng, gambar nomor 4 dan 10 itu disebut apa ya? Jika tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video pembahasan kita kali ini tentang Pteridophyta. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya mengenai tumbuhan berbiji. Sampai jumpa lagi geng, terima kasih.